Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat, melanjutkan kajian demi kajian, melanjutkan dari yang kemarin, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat sahnya sholat. Jadi sholat itu bisa dikatakan sah, juga ada syaratnya. Apa saja itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ai hadza utawi iki iku surutu sihhatis sholati, pira-pira syarat sae salat. Surutu sihhatis sholati utawi pira-pira syarat sae salat iku khamsata asyara 15. Rupane al-islamu Islam, wa tamyizu lan tamyiz, wa dukhulul waqti lan mlebune wektu, wal ilmu lan ngerti bi fardiyatiha kelawan kefardonane salat, wa alla yataqida lan yen to ora itikad sapa wong fardhon ing fardu min furudhiha saking pira-pira fardune salat sunatan ing sunat, wa taharatu lan suci anil hadasaini saking hadas loro, wa taharatu lan suci anin najasati saking najis fisaubi ing dalem pakaian, wal badani lan awak, wal makani lan panggonan, wa syatrul aurati lan nutupi aurat, wa istiqbalul kiblati lan madhep kiblat, fi ghairi nafilatis safari ing dalem liyane salat sunah safar, al mubahi kang den menangake, wa salat syiddatul khaufi lan salat syiddatul khauf, wa tarkul kalami lan ninggal omongan, wa tarkul af'ali lan ninggal pira-pira penggawean al kasirati kang akeh, wa tarkul ukli lan ninggal kang den pangan, wa syurbi lan kang den ombe, wa alla yamdiya lan yen to ora nerus apa rukun rukun qauliyun kang bangsa qauli au fi'liyun utawa bangsa fi'li ma'asyaki ing dalam sertane mamang fi niyati taharrumi ing dalam niat takbiratul ihram, au yatula utawa dawa zamanus syaki apa mangsane mamang, wa alla yanwi lan yen to ora niat sapa wong qad as-sholati ing mutus salat, au yataraddada utawa mider-mider sapa wong fi qatiha ing dalam mutus salat, wa adamu ta'liqi qatiha lan ora anane gantungake mutus salat bisain kelawan suwiji-wiji. Banyak ya teman-teman syarat sahnya salat kita bisa dikatakan sah apabila menetapi 15 persyaratan. Apa saja? Yang pertama, syarat sahnya sholat itu Islam. Jadi selain orang Islam, semisal ada yang melakukan sholat itu sholatnya tidak sah. Yang nomor dua, tamyiz. Tamyiz itu apa? Kalau pengertian yang biasa itu bisa membedakan perkara yang baik dan yang buruk, kan gitu. Sebenarnya paling enak pengertiannya itu tamyiz itu apa toh? Anak ini sudah dikatakan tamyiz kalau bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, dan juga bisa cebok sendiri gitu. Kemudian syarat yang ketiga, waktu sholat sudah masuk. Semisal ada orang sholat zuhur tapi belum masuk waktu, sholatnya berarti tidak sah. Makanya ketika kita sholat harus menunggu azan yang berkumandang. Ini khususnya bagi takmir masjid ataupun marbot masjid juga harus berhati-hati. Waktu azan itu harus tepat. Soalnya kalau tidak tepat, khawatirnya ada orang yang mana mau sholat di awal waktu karena mau bepergian atau gimana, azan tiba-tiba belum masuk waktu azan. Nah, ini sholatnya orang tadi itu tidak sah, soalnya belum masuk waktu. Ingat, bagi muadzin
itu harus detail dalam melihat waktu sholat. Kemudian nomor 4, mengetahui bahwa sholat yang dilakukan hukumnya fardu. Kan sholat 5 waktu itu kan fardu ya, wajib ya. Jadi kita juga tahu bahwasanya sholat yang kita lakukan itu fardu. Kita tidak mengatakan bahwasanya sholat itu sunnah gitu, sholat 5 waktu. Kemudian yang nomor 5, tidak beriktikad bahwa fardu sholat hukumnya sunnah. Tidak beriktikad bahwa fardu sholat hukumnya sunnah. Contoh, ini baca Al-Fatihah di dalam sholat itu kan fardu itu. Nah, itu kan wajib dibaca. Tapi di hati kita beriktikad Fatihah itu sunnah. Nah, seperti itu saja itu menjadikan sholat tidak sah. Gitu. Kemudian yang nomor 6, suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Syaratnya sholat. Hadas kecil contohnya kencing, buang air besar, itu hadas kecil. Kalau hadas besar ya junub, haid, nifas, itu contoh hadas besar. Sudah saya terangkan di video saya sebelumnya. Kemudian yang nomor 7, badan atau tubuh, pakaian dan tempat harus suci dari najis. Berarti kita harus mensucikan diri dulu, pakaian kita, tempat kita, terus kemudian badan kita. Semisal di tengah-tengah sholat kita terkena kotoran cicak, yang mana ketika habis sholat salam-salam kita tahu, oh kok ada kotoran cicak di sini, berarti sholatnya itu tidak sah, harus diulang lagi. Beda lagi kalau kita terkena kotoran cicak di waktu sholat tapi nggak tahu sama sekali, sampai kapanpun nggak tahu, orang tidak tahu itu tidak dihukumi, sholatnya tetap sah. Kemudian yang nomor 8, menutup aurat. Menutup aurat. Aurat laki-laki ma baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Jadi ini sedikit sekali ya auratnya laki-laki, antara pusar sampai lutut harus ditutupi. Makanya ketika ada orang itu tidak pakai kopiah atau cuma pakai kaos ataupun pakai sarung saja, cuma sarungnya itu sampai dada dan juga sudah menutupi lutut, itu juga tidak apa-apa, juga sah. Tapi kesannya tidak enak, soalnya masa kita menghadap ke Allah dengan pakaian seperti itu, yang mana ketika kita menghadap ke lurah atau perangkat desa yang lain kita sangat rapi kan gitu. Jadi ya pakaiannya yang sopan, yang rapi lah kalau bisa. Kalau perempuan auratnya siwal wajhi wal kafaini, nah, semuanya harus ditutup di waktu sholat kecuali muka sama telapak tangan. Muka, ingat, muka kalau pakai mukena perempuan tuh batasnya sini ya, sini, jangan ke sini, ini nanti sudah melewati batas muka, ini bahaya kalau sholat ya. Harusnya ketika pakai mukena, ketika sholat mukenanya ditaruh di sini, di pas janggut ini, ada dekoan ini, kalau bahasa Jawa dekoan ini lah ya, sampai sini. Kalau ke sini ini nanti tidak ikut muka, jadi kategorinya tidak menutup aurat. Nah, nanti sholatnya juga tidak sah. Atau dua telapak tangan saja yang boleh gitu. Kemudian
Yang nomor 9 menghadap ke kiblat. Kiblat kita itu kalau orang Indonesia itu Ka'bah ya. Ka'bah itu arahnya ke barat, terus ke utara sedikit gitu. Kurang lebihnya ke situlah. Ini kita ikut pendapat yang paling enteng saja. Yang nomor 10, tidak berbicara di tengah-tengah sholat. Sholat kok tiba-tiba ngomong maksudnya ngomong selain bacaan sholat. Ini juga menjadikan sholatnya tidak sah. Yang nomor 11, tidak melakukan gerakan yang dianggap banyak menurut syarak. Jadi gerakan ini batasnya 3 kali ya. Kalau kita cuma 2 kali itu nggak apa-apa, tapi kalau sudah 3 kali gerakan berturut-turut, ini menjadikan tidak sah sholat. Contohnya kita garuk-garuk gini ketika sholat, garuk-garuknya sampai seperti ini nggak sah ya kalau lebih dari 3. Tapi kalau untuk aman, garuk-garuk seperti ini, terus yang gerak itu jari saja kita gini. Nah, ini gerakan sedikit ini ya, ini nggak apa-apa. Yang penting jangan gerakan banyak selama 3 kali berturut-turut. Kalau gerakan banyaknya cuma 2 kali saja itu tidak apa-apa. Terus yang nomor 12, tidak makan dan minum di tengah-tengah sholat. Apa ada orang di tengah-tengah sholat itu makan ataupun minum? Nah, prakteknya itu nggak makan langsung makan kayak orang makan tuh nggak. Semisal kita makan daging ataupun makan yang lainnya lah pokoknya, itu sampai terselilit di gigi kita kan, selilitan lah biasanya. Ketika kita sholat kok selilit tadi, atau sedikit daging yang selilit di gigi tadi lepas terus kita telan lah, seperti itu yang namanya makan di tengah-tengah sholat tuh seperti itu tidak sah ya. Ataupun minum ini prakteknya biasanya ini sholat ngemut permen terus ditelan permennya. Kan permen itu kan ketika diemut kan mencair lah, cairannya itu kan manis, itu ketelan. Nah, seperti itu juga menjadikan tidak sahnya sholat. Kemudian yang nomor 13, tidak melewati rukun qauli atau rukun fi'li disertai adanya keraguan dalam sholat atau lamanya keraguan tersebut. Tidak melewati rukun qauli atau rukun fi'li disertai adanya keraguan dalam sholat atau lamanya keraguan tersebut. Rukun qauli itu kan kayak baca Al-Fatihah, itu kan rukun qauli. Kalau rukun fi'li itu kayak gerakan ruku, gerakan sujud, itu namanya rukun fi'li. Seperti itu. Maksudnya itu ketika kita sholat kita ragu, tadi saya sudah, contoh rukun fi'li ya, tadi saya sudah ruku atau belum ya. Nah, tapi kelamaan ragunya, seperti itu. Yang nomor 14, tidak ada niat memutus sholat atau keraguan memutus sholat. Tidak ada niat memutus sholat. Contohnya ketika kita sholat, di dalam hati kita punya niat, sholat saya batalkan. Nah, itu langsung batal seketika. Soalnya ada niat memutus sholat.
Nah, harusnya kan tidak ada syaratnya, tidak ada niat memutus sholat, ya kan? Terus yang terakhir ataupun yang nomor 15, tidak menggantungkan pemutusan sholat dengan suatu perkara. Contohnya, tidak menggantungkan pemutusan sholat dengan suatu perkara. Tidak lah ya. Contohnya yang menggantungkan itu seperti ini. Misal kita sholat, kita menunggu bis, atau kita dalam perjalanan menunggu bis ataupun menunggu pesawat, kita sholat dulu, tapi sholat kita gantungkan tuh nggak boleh. Contohnya, nanti kalau bisnya datang, sholatnya saya batalkan. Nah, seperti itu saja sudah menjadikan sholatnya itu tidak sah. Jadi jangan sampai menggantungkan pemutusan sholat. Mungkin cukup itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.